Selamat malam semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada malam ini saya tertarik sekali untuk mengajak kita merenungkan sejenak, prihatin sekali dengan penanganan banjir yang terjadi di mana-mana, bergantian, silih berganti, baik di Pulau Jawa, Ibu Kota, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, sudah banyak ya. Kesimpulannya, ternyata penanganan banjir itu belum maksimal. Harus diakui. Bukan kita katakan salah, bukan kita katakan bodoh, tetapi masih perlu dicari upaya lain yang lebih jitu daripada yang sudah-sudah. Kita tidak ingin rakyat, masyarakat dibuat lebih menderita lagi dengan kabar-kabar banjir bandang, kabar-kabar tanggul jebol, kabar-kabar kerusakan di sana-sini, mobil, motor, rumah hancur dan sebagainya. Belum lagi dengan tanah longsor. Belum tertanganinya masalah-masalah yang berat akibat dari banjir ini menyangkut ekonomi rakyat yang tidak bisa berlangsung dengan baik. Kesimpulannya, apa yang sudah ditangani saat ini, walaupun kita katakan di sana-sini sudah dicoba, kita akui belum maksimal. Lantas, apalagi yang bisa seharusnya dilakukan? Saya mengajak kita untuk mencari daya upaya, mempelajari sedapat mungkin jurus-jurus jitu yang bisa menghadapi banjir ini lebih baik dari yang sudah. Pertama, kita boleh mencoba memikirkan jurus pertama adalah jurus atap bersama. Bayangkan kalau di seluruh daerah tingkat RT RW yang sudah terlanjur sering terkena banjir, ada atap yang bisa menutupi seluruh RT atau RW itu, sehingga air hujan tidak lagi langsung menerobos ke tanah-tanah yang sudah tidak sanggup lagi menampung air hujan lebat, sehingga air itu bisa disalurkan dari atap itu kepada tol air yang bisa mengantarkannya ke laut. Contoh, apabila RT atau RWA yang sudah beberapa tahun setiap ada banjir hujan lebat menjadi banjir, karena tanah dan gotnya sudah tidak lagi sanggup menampung air hujan. Mengapa tidak kita pikirkan bagaimana caranya negara dan Pemda bekerja sama, membangunkan atap lebar, atap raksasa. Lebarnya adalah mencapai daerah atau area semaksimal selebar mungkin sehingga air itu tidak bisa menggenangi air yang ada. Tentu perlu dikaji oleh Pemda dan pemerintah pusat. Kita punya banyak jagoan-jagoan, insinyur-insinyur yang sudah waktunya untuk diajak mengkaji ini. Saya yakin, secara kacamata kasat saya sebagai setidaknya mengerti dikitlah, daripada air hujan itu yang sudah berlarut-larut tidak tertangani lagi oleh tanah yang memang daerahnya banjir, kenapa tidak sebaiknya dibikin atap aja, sehingga airnya tidak lagi menggenangi air itu, tapi keluar langsung ke bank penyimpanan air yang bisa disalurkan ke jalan tol air menuju air laut, menuju ke laut. Itu satu jurus yang belum pernah ada di dunia ini. Indonesia perlu memikirkan cara gitu. Yang kedua, cara yang lain selain dari atap raksasa yang bisa
luas dari RT RW yang rawan banjir adalah perlu dibangun sebanyak mungkin deep well atau sumur dalam yang kedalamannya mencapai 1 kilometer. Bayangkan kalau ada setiap daerah yang sering terkena banjir, tidak jauh dari situ ada dibangun sumur dalam sejauh dalamnya 1 kilometer. Sedangkan di Rusia pernah dibangun sumur di bor 12 kilometer. Nah, kita 1 kilometer aja dulu kita boleh hitung sebagai percobaan. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter ini dengan diameter 1 meter aja dulu, bisa kita bayangkan 1000, kita katakan misalnya kita anggaplah dulu sekian juta liter air bisa ditampung. Bayangkan mengurangi genangan air hujan dibangun di setiap daerah yang sering terendam air. Saya yakin kalau ini dicoba, bisa selain dari atap raksasa tadi, bisa mengurangi genangan air semaksimal mungkin. Yang ketiga yang mungkin kita perlu coba adalah usulan pembangunan bank air. Bank air hujan sudah saatnya dibangun. Bank air ini hanya digunakan saat kondisi lahan kekeringan, saat kondisi hutan mulai banyak terbakar. Jadi setiap ada banjir, sebanyak mungkin air itu disalurkan kepada bank air. Ini bisa ditangani oleh BUMN. Sehingga bank air itu wajib disalurkan pada daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Yang keempat, yang alangkah baiknya juga diadakan adalah, kita tahu setiap ada musim hujan, tanggulnya banyak jebol. Kalau dia hujan lebat. Sudah waktunya diadakan revolusi, perbaikan dan penggantian tanggul dari yang ada. Semua tanggul di seluruh Indonesia, di sungai-sungai yang rawan banjir, baik yang pernah dan belum, sudah waktunya diaudit apakah tanggul ini layak atau tidak. Apabila ada indikasi, temuan para insinyur kita bahwa tanggul yang ada rawan jebol, tidak usah menunggu jebol baru diganti. Harus segera diperkuat, diganti dengan bentuk tipe U terbaliknya atau N. Jadi setiap tanggul jangan berdiri sendiri, tetapi memiliki penguat kiri kanan, sehingga tidak bisa mudah jebol. Dipastikan bahwa semuanya paku bumi, dilapisi dengan plastik. Kalau hanya tanggul dengan semen saja, pasir dan batu, tidak dilapisi dengan anti air, tidak dibuat anti air, sama akan jebol. Harus dilapisi dengan kedap air, dengan plastik kedap air, pipa-pipa kedap air. Yang berikutnya, yang perlu dibangun adalah pembangunan sebanyak mungkin pipa-pipa saluran yang menyalurkan air dari bendungan-bendungan hulu sebelum menggenangi atau mengirim kepada daerah hilir, daerah yang rawan banjir. Alangkah baiknya sebanyak mungkin pipa-pipa dibangun untuk menyalurkan air itu ke laut atau ke jurang-jurang atau ke tempat-tempat yang selayaknya mencegah air itu masuk kepada daerah, kota, dan desa yang sering tergenang. Salah satu lagi yang perlu ditangani adalah pembangunan jalan. Seringkali kita tahu jalanan apabila sudah terjadi musim hujan, baik di Pantura dan sekitarnya, jalanan tergenang sangat dalam. Dan ini tidak mungkin dibiarkan. Sampai kapan kita seperti ini? Sampai kapan dibiarkan begini? Harus ada tindakan. Tindakan yang ada adalah, kita anggaplah jalanan yang sering tergenang itu memang sudah tidak mungkin lagi ditambal dengan semen-semen atau cor-coran yang hanya 5 cm. Sedangkan ketinggian air saja kalau banjir sudah diketahui ada yang 1 meter lebih. Sudah waktunya jalan-jalan yang memang sering tergenang di atas
kedalaman setengah meter, di atas jalan itu langsung dibikin seperti jembatan. Jadi dianggap kalau ada musim banjir, musim tergenang, jalanan itu sudah harus bisa dilewati oleh semua kendaraan. Tentu dengan cara anggap aja bagaimana membangun jembatan di atas sungai. Maka daerah itu dianggap ketika dalamnya seperti sungai, harus ada jembatan di atasnya. Jadi bertingkat, tidak harus jalan layang. Mungkin ketinggiannya dari yang ada dengan menggunakan batu-batu kali, batu-batu yang besar ya bisa dalam bentuk lain. Termasuk juga harus disiapkan jalan alternatif bagi motor-motor ketika banjir, berupa jalan dengan sistem satu arah. Apabila banjir maka semua motor harus bisa lewat di semua daerah yang selama ini banjir. Itulah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan seluruh warga dan negara kita dari ancaman banjir. Rakyat sudah terlalu lelah, apalagi di masa pandemi, terlalu lelah untuk menantikan ini, dan ini harus dimulai. Revolusi itu bukan hanya revolusi dalam politik, tapi revolusi yang terbaik adalah revolusi untuk menghancurkan dan menghambat segala penghalang kesejahteraan rakyat. Revolusi akhlak juga termasuk dalam hal akhlak masyarakat untuk peduli terhadap permasalahannya, akhlak masyarakat untuk menolong satu sama lain, saling membantu, mendukung pemerintah yang bekerja keras, bukannya ada yang ikut-ikutan untuk tenggelam dengan hiruk-pikuk politik, sikut-menyikut yang tidak berguna. Tidak berguna bagi masyarakat mendengar berita-berita, keributan di sana-sini, hanya untuk memperebutkan pilkada dan pemilu. Rakyat muak dengan para tokoh politik yang memprovokasi sana-sini. Jangan diganggu pemerintah yang sudah bekerja. Biarkan mereka, dukung mereka, doakan mereka, supaya terjadi hal yang baik. Demikianlah suara hati saya selaku dari masyarakat. Semoga didengarkan oleh wakil rakyat, para pejabat di pusat dan daerah. Tidak peduli presiden, menteri, gubernur, wakil rakyat, DPR, DPRD. Semuanya sama-sama membutuhkan masukan dari rakyat. Saya percaya ini adalah salah satu suara hati rakyat. Bisa disempurnakan, bisa dikaji. Saya percaya suatu saat para pemimpin kita bijaksana ikut mengambil hikmah dari apa yang saya katakan. Semoga bermanfaat demi masyarakat kita. Salam. Terima kasih untuk perhatiannya.